Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana menghindari penderitaan. Artinya dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar apa-apa saja yang menyebabkan penderitaan. Saudara, berbicara tentang penderitaan, kalau itu penderitaan untuk Tuhan, kalau itu penderitaan yang dikehendaki oleh Tuhan kita alami dalam hidup kita, maka kita harus menghadapinya dan kita harus siap, kita harus menanggungnya. Karena Tuhan kita pun telah menderita bagi kita. Bahkan Dia rela mengorbankan segalanya bagi kita. Dan kita pun harus siap menderita bagi Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu disebabkan oleh kesalahan sendiri. Itu akibat dari perbuatan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga akhirnya berakibat penderitaan pada akhirnya. Mungkin saat ini saudara, kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, hari ini ada penderitaan, ada masalah, beban dan persoalan yang saudara alami, itu disebabkan oleh kesalahan masa lalu. Dan kalau hari ini pun kita tetap hidup dalam kesalahan, maka kesalahan hari ini akan berakibat penderitaan di masa depan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya kita jangan terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan penderitaan dan penderitaan di masa depan. Bagaimana seharusnya tindakan kita, supaya kita tidak melahirkan penderitaan sendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu penderitaan dari Tuhan, kita akan siap, kita akan tanggung, kita akan hadapi, karena Tuhan kita sendiri pun telah menderita bagi kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Dengan kerinduan saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara di hari-hari terakhir ini. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara melalui firman Tuhan yang saudara renungkan terus setiap pagi dari channel renungan ini. Saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dilindungi, disertai oleh Tuhan. Saya rindu saudara mendengar kesaksian itu sebabnya alami pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis
Dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Puji Tuhan saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Timotius. Paulus menegaskan kepada Timotius bagaimana keadaan hidup orang pada akhir zaman. Seperti apa cara hidup orang di akhir zaman. Dan Paulus menegaskan di kalimat di ayat pertama bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi dari cara kehidupan yang dijalani oleh orang di akhir zaman itu akan menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam kehidupannya. Seharusnya saudara, pada faktanya kalau manusia makin cerdas, manusia makin ahli dan sebagainya, seharusnya semua semakin baik. Tetapi pada faktanya, dan memang sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa hidup akan semakin sulit, hidup akan semakin susah. Karena sekalipun manusia semakin pandai, semakin cerdas, semakin berhikmat dan sebagainya, tetapi ada cara hidup manusia itu sendiri yang akhirnya menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam hidupnya. Kalau berbicara tentang kemajuan, bukankah dunia ini sudah sangat maju dan ke depan akan terus semakin maju? Kalau bicara tentang kecerdasan, bukankah manusia sudah sangat cerdas dan ke depan akan semakin cerdas? Bukankah seharusnya melalui kemajuan itu kehidupan semakin baik? Melalui kecerdasan itu kehidupan semakin baik? Tetapi pada faktanya, seperti yang ditegaskan firman Tuhan bahwa pada hari terakhir bukannya akan semakin baik, tetapi akan semakin susah, akan semakin menderita. Dan itu terjadi diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa saja tindakan manusia di akhir zaman yang akan melahirkan kesusahan, menimbulkan penderitaan dalam hidupnya. Supaya saya dan saudara tidak ikut-ikutan cara hidup seperti itu, sehingga sekalipun kita hidup di akhir zaman ini, sekalipun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang cara hidup mereka seperti yang tercatat dalam firman Tuhan, kita akan mengambil sikap hidup yang berbeda. Itu sebabnya saudara, di akhir zaman ini kita tetap bisa mengalami damai Tuhan, ketentraman Tuhan, pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupannya.
Nah, kita akan belajar apa saja cara hidup yang akan melahirkan atau menimbulkan penderitaan yang harus kita hindari dalam kita menjalani hidup kita. Yang pertama, kalau di ayat 1 tadi dikatakan bahwa di hari terakhir akan muncul masa kesukaran, dan itu disebabkan oleh ulah manusia. Maka ulah manusia yang pertama yang akan menimbulkan kesusahan itu ada di ayat 2 sampai ayat 4, di mana dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli kepada agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak tahu mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah semua tindakan-tindakan, sikap atau perilaku orang-orang yang hidup pada akhir zaman yang akan menimbulkan penderitaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Itu artinya, saudara, kalau kita mau tetap mengalami damai Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kalau kita tidak mau mengalami kesukaran dan penderitaan di hari-hari terakhir ini, maka inilah yang harus kita hindari. Maka seharusnya kita tidak egois, tidak mencintai diri sendiri, tapi belajar mengasihi, tidak menjadi hamba uang. Uang itu penting, bekerja keraslah untuk memperoleh uang, karena segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu uang. Tapi jangan sampai menjadi hamba uang, itu akan mengakibatkan saudara menderita. Dan kemudian jangan menjadi pembual, berbicaralah dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Jangan menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Belajarlah merendahkan diri. Siapapun saudara, apapun yang saudara punya, di jabatan apapun saudara, belajar merendahkan diri. Karena sekali detik saja saudara, Allah bisa menghancurkan semuanya. Itu sebabnya mari kita sadari, kita ini hanya debu yang sebenarnya dijadikan Tuhan menjadi berharga. Kalau kita dijadikan Tuhan jadi berharga, mari belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan suka memfitnah, tapi belajarlah berkata-kata dalam kebenaran. Jangan memberontak terhadap orang tua, tetapi kasihilah orang tua kita. Sekalipun hari ini saudara sudah berumur dan saudara sudah menikah, tetap mengasihi orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah berumur lanjut usia mereka, saudara, jadilah anak-anak yang memelihara, yang merawat orang tua di masa tua mereka. Itu yang hal-hal yang harus kita lakukan. Ada dikatakan juga tidak peduli beragama. Seharusnya di hari terakhir ini, kalau semakin banyak orang yang hidup secara ateis, saudara, dengar, kita seharusnya semakin hidup dalam iman. Karena kita sudah melihat semuanya, semakin tua dunia ini, semakin banyak digenapi kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat semakin banyak digenapi firman Tuhan, seharusnya kita semakin percaya firman Tuhan dan kita hidup dalam iman. Itu yang seharusnya kita lakukan, saudara. Jadi kalau kita mau terhindar dari penderitaan, kita mau terhindar dari kesukaran, mari belajar menghindari sikap-sikap perilaku orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti di ayat 2 sampai di ayat 4 ini. Bagaimana cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah sifat dan karakter ini masih melekat kepada saudara? Ini waktunya saudara untuk kita bertobat. Ini waktunya untuk kita berubah, supaya kita tidak hidup dalam penderitaan. Karena semua sikap yang negatif itu tadi akan menimbulkan penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara hidup orang di akhir zaman yang akan menimbulkan kesukaran adalah di ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang kedua di sini, saudara, dikatakan mereka beribadah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi ada dua masalah besar dalam diri mereka.
bahwa sekalipun mereka beribadah, mereka tidak percaya ada kekuatan Tuhan. Mereka tidak percaya kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan melihat semuanya, Tuhan mengatur semuanya, Tuhan berotoritas atas semuanya. Karena dikatakan tadi secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bertindak, bahwa Tuhan berkuasa. Bahkan lebih parah lagi, saudara, mereka beribadah tapi mereka hidup dalam perjinahan. Dikatakan tadi bahwa mereka menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah, dan hidup dengan dosa, dalam dosa, dan dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka hidup dalam perjinahan, padahal mereka beribadah. Wajar kalau akhirnya hidup mereka menderita, karena sekalipun mereka hidup beribadah, mereka tidak percaya kekuatan Tuhan, mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Sekalipun mereka hidup beribadah, mereka hidup dalam dosa hawa nafsu dan perjinahan. Itu sikap dan cara hidup orang-orang di akhir zaman yang akan menimbulkan masalah, yang akan menimbulkan kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah hari ini setiap kita percaya bahwa Tuhan berkuasa? Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang melihat semuanya, Allah yang bertindak, dan Allah yang berkuasa? Dengar saudara, jadilah pribadi-pribadi yang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, dan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita ajaib. Dan jangan hidup dalam dosa dan hawa nafsu, saudara. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang merasa bahwa biasa saja, tidak merasa bersalah. Mereka hidup beribadah dan mereka juga hidup dalam perjinahan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang hidup melayani, tapi mereka hidup dalam perjinahan. Bayangkan saudara, mereka melayani Tuhan tapi mereka menyakiti hati Tuhan. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidup dalam perjinahan hawa nafsu, perselingkuhan, dan sebagainya. Kalau hari ini ada saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara beribadah secara lahiriah, tapi saudara hidup dalam hawa nafsu perjinahan. Dengar saudara, sebelum kehancuran dan penderitaan menimpa hidup saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, selagi masih ada kesempatan untuk saudara bertobat, detik ini ambil sikap untuk bertobat. Semakin tua dunia ini, semakin akhir zaman saudara, semakin orang-orang, semakin banyak yang akan hidup dalam perjinahan. Beberapa waktu yang lalu saya menangani satu kasus di mana ada orang yang melayani Tuhan tetapi hidup dalam perjinahan selama sekian waktu. Bayangkan saudara, bayangkan itu. Hari ini selagi masih ada waktu, mari kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jauhi hawa nafsu yang akan berakibat penderitaan di dunia ini dan penderitaan di kekekalan. Hiduplah dalam kebenaran. Jadi yang kedua, sikap hidup, cara hidup manusia di akhir zaman yang akan berbuahkan penderitaan adalah mereka beribadah tapi hidup dalam perjinahan. Mereka beribadah tapi tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan melihat semuanya. Hari ini hiduplah beribadah kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi semuanya. Dan dalam saudara beribadah, hiduplah dalam kekudusan, jauhkan segala hawa nafsu. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang terakhir, di ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, dikatakan di sini mereka ingin diajar. Mereka rindu mendengarkan firman, tetapi mereka tidak siap untuk diubah oleh firman itu. Malah orang-orang seperti ini seringkali memprotes dengan pikiran mereka. Apa yang mereka pikir tidak benar, apa yang mereka pikir tidak pas tentang firman yang mereka dengar. Saudara, ada begitu banyak orang yang hidup di akhir zaman ini, yang mereka beribadah, mereka mendengar khotbah,
tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Bahkan sekalipun apakah diucapkan atau tidak diucapkan, mereka sebenarnya menjadi pengeritik-pengeritik kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Satu kali saya berkhotbah, saudara, dan kemudian saat saya berkhotbah di ibadah hari Minggu, selesai saya berkhotbah, ada seorang jemaat yang keluar dari ibadah, dan kemudian ada jemaat yang lain yang akhirnya menyusul jemaat yang ini. Itu terjadi begitu lama, waktu yang puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian ditanya, "Pak, kenapa Bapak pergi? Apa masalahnya?" Lalu kemudian jemaat yang keluar tadi berkata bahwa pendeta itu aku terus yang dikhotbahinya. Bayangkan saudara, pada waktu itu saya tidak tahu dia, saya tidak ingat dia, dan kemudian saya juga tidak tahu bahwa dia hadir pada waktu itu. Tapi setelah kejadian itu baru saya tahu artinya apa. Saya sama sekali tidak mengingat dia, dan firman itu yang saya beritakan seperti cara saya memberitakan firman Tuhan saat ini melalui renungan ini. Tetapi karena dia memang bersalah dan berdosa, dan kemudian dia dengar firman Tuhan menegur dia tidak siap dan akhirnya menyalahkan khotbah, saudara. Dengar, selagi kita masih punya kesempatan untuk diajar, berubahlah. Berubahlah, tidak ada kita yang sempurna. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan selalu siap untuk diubah, selalu siap untuk dibaharui. Kenapa? Karena tidak ada kita yang sempurna. Kita harus dibaharui lagi, kita harus dibaharui lagi. Jadi saudara, apa yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan? Yang ketiga, di mana tidak mau diubah. Rindu mau mendengarkan khotbah, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, saat ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan ini bersama dalam kehidupan kita. Yang akan mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan ini adalah sikap kita sendiri. Di mana yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa sikap-sikap negatiflah yang akan mengakibatkan penderitaan. Yang kedua, di mana orang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah, memungkiri kuasa Tuhan, bahkan hidup dalam dosa dan perzinahan, itu akan berakibat penderitaan. Dan yang ketiga, tidak mau berubah. Mendengar firman, mendengar kebenaran, tetapi tidak siap untuk berubah, itu juga akan berakibat kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bertekad untuk menjadi orang-orang yang siap diubah, untuk menjadi orang-orang yang beribadah dengan sungguh dan mempercayai kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, untuk menjadi orang-orang yang rindu hidup dalam sikap yang benar. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, sekalipun dunia ini semakin tua, sekalipun banyak penderitaan, saya percaya di sana kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara dalam aktivitas saudara sepanjang hari ini. Mari renungkan firman Tuhan. Kita hidup di akhir zaman, jangan ikut cara hidup dunia, cara hidup orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Mari hidup dengan cara berbeda. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita berdoa, saudara, untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan, dan raih janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan
melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
berprofesi sebagai karyawan. Tuhan, tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.